Hi guys, welcome to podcast Sweet Home. Dalam podcast ini kita mau mereview salah satu film berjudul Freedom Writers nih. Dan sebelum kita review film nih, kita kenalan dulu, oke? Kenalin, nama aku Fiona Dinasara dan teman-teman aku nih, siapa aja? Halo, aku Afifa. Hai, aku Norinda Zakia. Nah, di podcast ini kita mau menceritakan beberapa isi dalam Freedom Writers menurut psikologi pendidikan. Kira-kira apa aja sih isinya? Yuk! Sebelum makin dalam nih untuk review filmnya, kita intro untuk pemain-pemainnya dulu. Bisa kita lihat di bawah ini untuk pemain pertama atau pemain utama yaitu Growell. Ya, Growell. Growell ini nih, benar kata Bima nih tadi, guru bahasa Inggris, dia menceritakan tentang gimana cara dia menghadapi siswa-siswa di salah satu kelas kulit hitam, kulit putih gitu nggak sih? Nah, gurunya ini kebetulan kulit putih dan si itunya juga yang murid-muridnya ini kebanyakan kulit hitam ya. Bisa nih biar mereka juga berbaur. Tapi lama-kelamaan tuh kayak siswanya tuh nggak terima gitu nih, habis dipisah-pisahkan. Datang lagi siswa-siswanya tuh kayak dia tuh gimana sih caranya buat ngatasin gitu kan, kayak belajarnya nih orang-orang yang keras kepala ini nih, siswa-siswanya keras kepala ini mau belajar sama dia gitu kan. Kayak sampai dibikin game apa tuh? Game yang pakai lakban merah di garis gitu ya, line gitu ya. Nah, kayak gitu kan. Nah, di guru ini tuh kayak buat motivasi loh. Bikin apa sih ide biar nih kelas mau belajar biar anak-anaknya juga nggak bosan Dan berbaur. Iya, kayak misalkan kan mereka kan kayak geng-geng apa nge-rap gitu kan. Nah, ceritanya ditanyain dalam contohnya di garis gitu kan, kayak yang punya album Snapdog gitu kan, siapa? Nggak taunya semuanya pada punya gitu kan. Terus kayak makin lama tuh jadi siswanya tuh kayak terbawa suasana nih, jadi kayak wah seru juga nih game nih, jadi kayak ini. Terus tapi lama-lama pertanyaannya Growell ini semakin lama tuh mendalam nih, kayak siapa temannya yang terbunuh atau gimana gitu kan. Lama-lama makin sedih, jadi kayak emosinya juga terbawa nih siswa-siswanya gitu kan ya. Ada nih contohnya loh. Ayo, tau nggak kalian contohnya siapa mahasiswanya? Eva. Ya, Dia kan punya masa lalu yang tidak menyenangkan. benar-benar Tentang yang katanya Eva tuh ayahnya. dari kulit hitam bukan? ya, Iya. dia nggak suka sama Dia sama guru sama karena kulit hitam, karena dia punya masa lalunya ke ayahnya itu Trauma gitu sempat ya? dibunuh nggak sama- dibunuh, ditangkap oh ya ditangkap sama polisi, polisi yang kulit berkulit putih. Dia ini kan kayak pokoknya ditangkap tuh, tapi ditangkap tuh tanpa alasan, kayak sebenarnya si ayahnya ini tuh nggak ada salah apa-apa, tiba-tiba ditangkap karena itu ternyata si ayahnya ini tuh ditangkap tuh biar untuk melindungi salah satu kaum. Jadi kayak dia difitnah nih, ternyata dia difitnah gitu ayahnya. Terus dari situ kan kita udah ngebahas kan ada emosi kan, kita ke bawah emosi. Iya, terus ada motivasi juga nih sama siswa-siswanya dari game itu, kayak wah ada motivasi buat belajar gitu kan. Oh ternyata belajar itu seru ya gitu kan. Sebenarnya sih Growell ini tidak rasis ya gitu. Iya, emang gak rasis sebenarnya. Cuman menurut siswanya aja, kalau misalkan dia tuh kayak emang lu siapa bisa belajar, bisa ngajarin gua gitu, dan lu gak tahu gua gitu. Dan guru ini juga ngebahas kan kayak tapi lu juga gak tahu gua kan gitu. Nah, dan guru-guru lain tuh pada meremehkan guru baru ini nih yang si Erin Growell ini, meremehkannya karena dia mikirnya nih guru si Erin ini tuh gak bakal bertahan deh di sekolah ini karena ya dia melihat anak-anaknya seperti ini. Akhirnya nih Erin itu berusaha buat tadi itu membuktiin dia kan. buktiin kalau dia bisa bikin anak-anaknya nyatu gitu. Ada beberapa hal yang terkaitan dengan teori ya. Kalau menurut aku nih yang aku dapet nih,
teori apa konstruktivisme yang kemarin kita belajar itu kan, yang kita belajar ya, itu tuh kayak dalam film tadi tuh kayak gimana siswa-siswanya belajar pengalaman kan, pengalaman hidupnya dia, pengalaman hidup teman-temannya, terus dari jurnal, terus dari buku, terus dari pengalaman pas dia ke museum ya. Dia kan ke museum tuh, museum apa sih namanya ya, lupa. Kayak dia paham nih, oh belajar aktif tuh kayak gini loh, misalkan kita saling saut-sautan ngobrol gitu kan, kayak diskusi, nah kayak gitu. Menurut kalian nih teori apa lagi nih yang ada nih dalam film ini? Mungkin bisa. Selanjutnya sih ada teori sosial kognitif. Oh, kognitif sosial teori ya? Iya. Ya itu nyambung sih. Iya. Apa sih kira-kira ya isinya tuh? Dan teori ini nih sebenarnya menjelaskan sederhananya itu gimana caranya membuat keyakinan atau membuat kayak bikin nyaman nih siswanya, bikin nyaman, bikin kayak si siswanya itu nggak trauma akan dari ras kulit putih. Kalau misalnya ras kulit putih itu nggak semuanya kayak gitu loh, gitu. Ras kulit hitam juga nggak semuanya gitu kan. Jadi gimana caranya si duel ini bikin nyaman mereka dan mau belajar, belajar lebih nyaman lah intinya lah ya, biar bisa berani gitu kan untuk diskusi bareng-bareng gitu, dan nggak bikin apa circle yang ini kan, biasanya circle kan. Iya. Karena ada siswa juga yang protek lebih pendiam tuh namanya. Iya, kayak yang ada tuh misalnya di kelas extrovert dan introvert. Yes, ada yang di kelas tuh tadi, pokoknya kalau kalian nonton filmnya ada tuh yang kulit putih. Ada kulit putih satu orang tuh, dia nggak berani ngungkapin sesuatu tuh karena menurut dia kulit putih sendiri. Terus kayak dia takut dia apa-apain sama teman-temannya. Ternyata kan gara-gara teori itu juga, dalam teori itu juga kayak jadi dia lebih nyaman dan lebih berani buat terbuka sama teman-temannya. Kira-kira apa lagi sih teori yang selanjutnya teori apa lagi? Mungkin ada behaviorisme. Iya, itu. Ya contohnya yaitu tadi seorang guru bernama Erin Grewel ini, dia yang tadi kita jelasin, dia punya motivasi buat anak-anaknya biar lebih maju, mendapatkan suportif juga, terus juga positif ya. Ya, gitu. Terus sama gimana ya, sama lebih punya lingkungan belajar yang lebih sehat, ya, yang aman dan nyaman lah. Ya, berarti berkaitan lah dengan konstruktivisme sama kognitif sosial tadi sama behaviorisme ya. Terus kan di sini kan ada aspek-aspek nih. Pasti kan dalam film ini ada aspek-aspek nih. Kira-kira isinya apa aja sih yang dalam film ini? Kan kayak misalkan dia ada melatih motivasi, ada motivasinya kan, kayak termotivasi nih siswa-siswanya gitu sama si Erin Grewel ini. Terus ada emosi, kayak emosional tentang pengalaman, bukan emosi yang marah gitu ya. Kita kayak nangis-nangis, sedih-sedih gitu kan. Satu lagi perbedaan individu yang tadi udah dijelasin. Benar. Pikirannya beda-beda ya. Ya bisa jadi satu gitu kan ya. Jadi kayak bisa diskusi bareng. Film ini tuh rada detail juga ya, gimana sih cara kita menghadapi siswa-siswa yang nakal. Terus cara si Grewel ini kayak melatih dari psikologinya anak-anak ini gimana sih biar bisa bareng, terus diskusi bareng dan mau belajar. Dan yang tadinya nggak bisa bukunya yang dia biasanya minjemin kan, dicoret-coret, tiba-tiba jadi dibaca sampai habis kan. Apalagi si Eva itu dia ngebaca ini novelnya, lupa judulnya. Pokoknya kalian nonton filmnya ada deh, covernya bukunya warna merah gitu kan, dari perpustakaan gitu. Dia minjem terus dibaca, terus penasaran karena ditanya sama si Grewel, kira-kira si ini bakal mati nggak, si ini bakalan gimana ke depannya gitu kan. Dibaca terus kan, akhirnya sampai habis dan nggak dicoret gitu kan. Jadi kayak ada yang tadi Kia bilang, guru-guru lain meremehkan kan ya, sampai dia nggak bisa minjemin buku, nggak percaya sama kelasnya. Ya akhirnya jadi nggak
akhirnya ya udah beneran emang buku itu dibaca, bukan dicoret-coret lagi gitu, karena emang buku itu yang bikin mereka tuh termotivasi. Buat kalian yang mau lihat bukunya nih, ada nih contoh bukunya nih. Nih, ting 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 ting. Nah itu kan, nah udah lihat kan. Kalau emang mau lihat lebih jelas lagi ada di filmnya lah intinya. Terus dia kayak ngundang yang mengadopsi dalam yang menciptakan buku itu gitu kan. Terus kayak gimana caranya kita bisa datengin itu tokoh gitu kan. Terus kayak ayo kita buat donasi, soalnya dari sekolahnya kan emang karena itu menurut yang sekolah itu dia murid nakal ya, jadinya kayak nggak dikasih donasi tuh, akhirnya dibikin donasi sendiri, kayak bikin apa, street food apa sih, event bazar ya, event bazar. Gimana caranya biar dapat donasi, dan viral lah sekolahnya tuh, sekolahnya viral. Kok bisa sih sekolah nggak ngasih donasi buat muridnya gitu kan, akhirnya ketahuan kan. Jadinya ya udah di kayak sekolahnya viral, terus akhirnya yang gurunya juga semakin sukses kan, kayak dapat donasi, akhirnya dia bisa ngundangin tokoh itu. Terus kayak dia mencerita tentang ada tuh tentang Yahudi zaman dulu, pokoknya itu buat kalian yang mau ini pada zaman dulu ya, tentang Yahudi ya, pokoknya itu kekerasan gitu, tentang pembunuhan dari selain dari film ini ya, kalau kalian kriminal asal usulnya ya kriminal. Nah dia kayak cerita gitu, wah makin termotivasi nih siswa SMA-nya gitu. Makin semangat pula, terus makin terbuka gitu wawasannya. Iya benar. Wah, film Udah sangat panjang juga ya, 2 jam durasinya. Tapi seru juga sih, kayak wah nggak nyangka udah mau habis nih filmnya gitu kan. Ternyata emang dari kita nonton film doang yang kita nggak ada di situ gitu, kayak oh ternyata gini ya, Tapi cara membuat orang semakin aktif dalam belajar, termotivasi, gitu. biar maju, biar kita nggak stuck di sini terus. Terus kayak tidak membedakan ras A, B, C-nya. Iya, itu tuh yang paling sering dilakukan, apalagi di Amerika. Keren sih ya. nih guru. Si guru itu keren banget ya, dia bisa Dia orangnya tegas, Hah? nggak pantang menyerah. Kedua, lalu walaupun dia ini ya, si guru ini juga ada konflik sama suaminya kan ya. Ya. Kalau nggak salah mereka hampir atau mau cerai. Ya itu belum tahu, agak ini ya, 50-50 sih. kayak kepotong gitu masih, nggak kelihatan scenes dia cerainya atau gimana ya, pokoknya berantem nggak sih ya. Sebabnya ya karena Terlalu fokus ya. terlalu fokus ke anak-anak yang ada di sekolah, dan dia ngebiarin suaminya itu jadi kesepian di rumah. Di rumah pun Erin juga pulang kayak nggak menyambut suaminya gitu. Lupa masak kan, Suaminya diabaikan, nggak bisa dilayani gitu kan. Padahal udah di rumah, tapi dia tetap sibuk lah sama urusannya. Kayak sampai suaminya nanya pilihan, mau pilih dia atau pilih itu anak-anaknya gitu kan, kayak pilih aku jadi pacar. Ya itu udah resikonya ya punya Ya, itu. istri independen. Harusnya dia mendukung sih sebenarnya, cuman karena emang dia nggak tahu gimana kehidupan dari sekolahnya gitu, jadi mungkin ya dia merasa terasingkan, terabaikan kan ya, sampai dia ngepekin baju kan, gua kayak wah gue nggak terima nih, gue dicuekin nih di sekolah kan, di rumah. Iya, udah gue mau pindah gitu kan. Nah, Resiko gitu. nggak sih? Ya harusnya sih lebih ngerti, kayak jatuhnya kayak kekanak-kanakan lah, walaupun hampir 40 tahunan umurnya gitu kan. Apa mungkin si Erinnya ini nggak bisa ngebagi waktu gitu ya? Iya, mungkin sebenarnya tuh dia bisa bagi waktu ya. Bisa pelajaran juga nih buat kita ntar kalau ada rumah tangga loh. Iya. Yang mau kalian yang Bisa bagi waktu nggak sih sebenarnya tuh? Kayak cuman karena suaminya juga kurang mengerti gitu kan, kayak dia mikirnya lu cerita nggak pernah dengar cerita gue, tapi lu suka banget cerita, iya kayak nggak ada feedback menurut suaminya. Tapi menurut aku ini ya, aku pribadi ini kayak suaminya kekanak-kanakan sih. Apa karena aku udah terbawa sama siswa itu ya, jadinya lebih membela itu. Pokoknya suaminya rada ya istilahnya buat motivasi kita juga sih ntar kalau ada rumah tangga sih. Jadi kalian kayak gitu lah, pokoknya review dari kita ya, nggak usah terlalu
terlalu panjang kan ya, kalau emang mau panjang nih Kalau kamu misalkan nggak usah review. Tonton langsung. Kalau misalkan kita kurang lengkap reviewnya, kalian bisa tonton di Netflix. Freedom Writers buat kalian. Teman buat jadi pelajaran hidup. Tuh bener. Terus Ya, buat pokoknya kalian bener. yang gabut gitu kan, pengen nonton film apa nih, rekomen banget film Freedom Writers. Di keluaran tahun 2007, dan ini katanya ini ya, bukan katanya sih, kayak ini tuh kisah nyata ya, kisah nyata. Ada kok, ada foto di akhir videonya, ada foto aslinya tentang pas dia foto bareng-bareng tuh. Sampai dibikin video apa, Freedom Writers ini nih judul buku, salah satu judul buku yang diciptakan sama si Gruel ini. banyak pelajaran banget yang bisa kita ambil dari film ini. Buat kalian yang menonton, jangan lupa ya, ini rekomen banget. Kita bertiga ini rekomen juga. Oke, nah dari review kita ini Sekian dari kami. Di langit ada matahari.